Selamat pagi adik-adik. Nah, kita berjumpa lagi nih di kebaktian online SMP Ananda Sasana Subasita. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai Sigala Wada Sutta yang akan dibawakan oleh Koko Jovan. Sebelumnya kita akan membacakan parita dan bermeditasi. Yang akan membacakan parita adalah Cici Vio dan Cici Jesi. Kepada Cici Vio dan Cici Jesi dipersilahkan. Oke, mari adik-adik kita melakukan penghormatan awal kepada guru agung kita Sang Buddha Sang Bhagawan. Penghormatan awal dimulai. Oke adik-adik, buka buku paritanya halaman 23. Marilah kita buka sekolah minggu pada pagi hari ini dengan membacakan parita-parita suci. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantan Abhiwademi. Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamamhako mayang bhagavantang saranang gata yono bhagava sattha yasacha mayang bhagavato dhammang rojema ime hisakkare hitang bhagavantang sasat dhammang sasawakasang gang adi pujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa guru agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddha Sabhagavato Pubbhaganamakarang Karumase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna.
Terpujilah Sang Bagawa, Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa, Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana patrang banamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Pancasikha pada Parthang Bharnamase Parnatipata Weramani Sikha Padang Samadhiyami Adinadana Weramani Sikha Padang Samadhiyami Kame Sumichachara Weramani Sikha Padang Samadhiyami Musawada Weramani Sikha Padang Samadhiyami Surameraya Majapamadarthana Weramani Sikha Padang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diperlukan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukan, hasil penyulingan atau perharian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusanang Buddho Bhagawati. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya,
sempurna menempuh jalan kenibanan, pengetahuan segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru pada dewa dan manusia, masa datang sampai kembali. Handamayang Dhammanusapinayang Karumase Swakhato Bhagavata Dhammo Sandiyadhiko Akaliko Edipasiko Opanaiko Pancatang Weditapho Vinyuhi Dhamma telah sempurna dilewatkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sangganusapinayang Karomase Supartipanno Bhagavato Sawakasanggo Ujupartipanno Bhagavato Sawakasanggo Nyaya Partipanno Bhagavato Sawakasanggo Samici Partipanno Bhagavato Sawakasanggo Yadidam Cattari Purisayugani Artha Purisapudala Esa Bhagavato Sawakasanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakyaneyo Anjalikaranio Anuttarang Punyaketang Lokasati. Sangga siswa Sang Bagawa telah tindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah tindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah tindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah tindak patuh. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima sungguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang dan biasa yang tiada taranya bagi makhluk ini. Handamayang Sajja Kiriya Gadhayo Varnamase Nathime Saranang Anyang Buddho Me Saranang Warang Etena Sajja Wajjena Sotite Hotu Sabbada Nathime Saranang Anyang Dhammo Me Saranang Warang Etena Sajja Wajjena Sotite Hotu Sabbada Nathime Saranang Anyang Sangho Me Saranang Warang Etena Sajjena Sotite Hotu Sabbada. Aku tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddha pelindungku nan luhur, berkat kenyataan kebenaran ini. Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur, berkat kenyataan kebenaran ini. Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur, berkat kenyataan kebenaran ini.
Semoga setiap saat Anda selalu sejahtera. Oke adik-adik, setelah kita membacakan parita, selanjutnya kita akan bermeditasi. Yuk kita ambil sikap duduk yang baik. Meditasi dimulai. Dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Meditasi selesai. Sabde santa bhagavato kata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Cici Vio dan Cici Jessi yang sudah membacakan parita. Nah, selanjutnya kita mau nyanyi lagu Buddhis nih yang akan dibawakan oleh Koko Adit dan Koko Wisa. Kepada Koko Adit dan Koko Wisa dipersilahkan. Sampai adik-adik, terima kasih Koko bertiga, Sotyotu Namo Buddhaya. Nah, hari ini kita bertiga bakal nyanyi. Pasti kok nih Koko yang nyanyi, Koko Wisa yang kita, Koko Beli yang genjreng ya. Oke, siap nih ya. Bertiga ya. Nah, oke. Selamat menikmati.
Hey, Basico, come and see, you know. The teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Hey, Basico, come and see, you know. The teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who want to be free forevermore. So now just believe, investigate. Do not simply accept what you hear or see, or even if it's uttered by me. So don't just agree, you got to verify. When you know that it's good, when you think by the wise, then live up to it the rest of your life. So don't just believe, investigate. Do not simply accept what you hear or see, or even if it's uttered by me. So don't just agree, you got to verify. When you know that it's good and it's spread by the wise, then live up to it the rest of your life. Hey Basico, come and see, you know. The teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Hey Basico, come and see, you know. The teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Oh, for all who want to be free forevermore. Oke, sekian dari kita bertiga. Terima kasih. Sotiontu Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Koko Wisa dan Koko Adit yang sudah menyanyikan lagu. Nah, adik-adik udah pada semangat kan? Selanjutnya kita langsung aja nih ke pembahasan pada hari ini, yaitu Sigalowadah Sutta yang akan dibawakan oleh Koko Jovan. Nah, adik-adik di rumah dengarkan dan duduk dengan sikap yang baik ya. Nah, kepada Koko Jovan dipersilakan. Halo adik-adik semua, terimalah salam Buddhis dari Koko. Sotiontu Namo Buddhaya. Nah, jadi balik lagi nih di video SMB Ananda bersama Koko Jovan. Jadi hari ini supaya adik-adik gak bosen, Koko mau bawain suatu cerita di masa Sang Buddha Gotama dulu. Nah, jadi ceritanya itu tentang Sigalowadah Sutta. Gimana adik-adik udah pernah denger belum nih? Biar adik-adik gak penasaran, langsung kita mulai aja ya ceritanya. Pada zaman dahulu, di masa Sang Buddha Gotama, tinggallah seorang pemuda yang bernama Sigala. Sigala ini adalah anak yang sangat sayang dan sangat menghormati ayahnya. Jadi kayak Koko Jovan gitulah. Lalu, sebelum ayahnya meninggal, ayahnya sempat berpesan kepada Sigala. Wahai Sigala anakku, ingatlah ini baik-baik. Jika nanti ayah sudah meninggal, kamu harus menghormat ke 6 arah setiap harinya. Iya Pak, arah apa tuh Pak? Jadi, ada 6 arah ini, kamu harus ingat baik-baik ya Sigala anakku. Arah depan, kanan, belakang, kiri,
atas dan bawah. Oke, siap Pak. Nah, setelah ayahnya berpesan seperti itu, kemudian setelah beberapa lama ayahnya meninggal. Nah, si Gala sebagai anak yang hormat dengan ayahnya, dia setiap hari tuh melakukan perintah dari ayahnya. Dia setiap hari menghormat ke arah depan, ke arah kanan, belakang, kiri, atas, bawah. Nah, kelirit deh. Oke. Setelah itu dia selalu mengulangi hal itu setiap harinya. Jadi dia keluar ke depan rumah dan melakukan itu. Kemudian pada suatu pagi ketika si Gala lagi ke depan rumah nih, nah dia kayak biasa hormat dulu ke arah depan, kanan, belakang dan kiri. Nah, sama atas dan bawah. Terus sang Buddha lewat, dia melihat ke arah si Gala. Wahai anak muda, apakah yang sedang engkau lakukan? Aku sedang menghormat ke arah 6 arah pertapa. Ini sesuai dengan yang diajarkan sama bapakku. Lalu, apakah kamu mengerti maksud dari 6 arah tersebut? Gak ngerti pertapa. Jadi si Gala, sesungguhnya yang dimaksud dari ayahmu adalah 6 arah tersebut memiliki masing-masing makna tersendiri. Arah depan atau utara melambangkan penghormatan terhadap sahabat. Lalu arah kanan atau timur melambangkan penghormatan terhadap orang tua. Dan arah belakang atau selatan melambangkan tentang penghormatan kepada guru. Dan arah kiri atau barat melambangkan penghormatan kepada suami, istri, dan anak-anak. Lalu dua arah lagi yaitu arah atas melambangkan tentang kerohaniawan, termasuk biku, sangga, dan sebagainya. Lalu arah bawah melambangkan bawahan-bawahan dan orang yang bekerja di bawah kita. Seperti itu. Oh, baiklah pertapa, sekarang aku sudah mengerti. Nah, adik-adik, jadi dari cerita tersebut tadi kan udah dijelasin tuh ada beberapa orang yang kita hormati. Nah, dari 6 arah tersebut sebenarnya maksudnya itu kita menghormat ke semua orang sih. Nah, jadi sekarang Koko mau jelasin nih 2 orang yang terdekat dengan kita, apalagi di masa corona dan pandemi seperti ini. Dan setiap harinya kita kan di rumah terus tuh. Nah, jadi yang pertama itu adalah tentang penghormatan kepada orang tua. Nah, adik-adik sekalian pasti setiap hari kan di rumah terus pasti berhubungan sama orang tua yang sering banget ketemu sama adik-adik kan setiap hari. Jadi ada beberapa cara nih untuk kita memberi penghormatan kepada orang tua. Nah, yang pertama, merawat orang tua. Kita kan sejak kecil selalu nih dirawat sama orang tua, dikasih makan, dibesarkan dengan sepenuh hati sama orang tua. Orang tua tuh besarin kita sangat tulus gitu. Nah, jadi kita untuk menghormati orang tua, kita juga harus merawat orang tua. Misalnya kalau orang tua kita sakit atau pegel habis kerja nih, kita pijitin gitu. Nah, yang kedua, membantu menyelesaikan urusan orang tua. Jadi, pertama-tama kita sebelum kita membantu menyelesaikan urusan orang tua, mungkin kita bisa mengerjakan urusan kita dulu nih yang kecil-kecil. Misalnya setelah makan kita cuci piring sendiri. Terus setelah habis bangun tidur kita beresin kamar sendiri gitu. Nah, baru kalau kita udah melakukan kerjaan kita, baru kita boleh bantu orang tua kita juga. Misalnya kalau ada kerjaan-kerjaan simpel disuruh beli barang nih ke warung. Sekarang kayaknya udah gak ke warung, tapi beliin barangnya online gitu. Nah, kita bantuin tuh. Terus yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Maksudnya apa tuh kok menjaga nama baik keluarga? Jadi, salah satu caranya untuk menjaga nama baik keluarga adalah kita harus menjadi anak yang baik. Nah, gimana sih cara jadi anak yang baik?
Caranya itu dengan kita menjalankan 5 sila setiap harinya. Sila-sila yang sering banget kita dengar tuh, yang bertekad melatih diri, menghindari pembunuhan, dan lanjutannya itu. Kemudian yang keempat, menjaga harta keluarga. Ini misalnya kita dikasih uang jajan nih sama orang tua. Nah, uang jajannya itu nggak boleh dipakai untuk berfoya-foya. Kita harus pakai untuk keperluan yang benar-benar dan baik untuk kita dan orang tua kita maupun orang-orang lain. Lalu yang kelima, melakukan pelimpahan jasa kebajikan kepada orang tua. Nah, pelimpahan jasa ini bisa dilakukan untuk orang tua kita, bisa juga untuk leluhur kita yang sudah meninggal gitu. Caranya kita dengan bacain Parita Patidana. Nah, yang tadi kan Koko udah jelasin tuh cara-cara menghormati orang tua kita. Setelah orang tua, ada lagi nih orang-orang yang terdekat dengan kita di masa corona ini. Ayo, siapa nih kira-kira? Jadi, orang terdekat kedua dengan kita saat corona ini yaitu adalah guru. Nah, kan kita pas lagi corona gini pastinya tiap hari tetap ada online class kan. Nah, guru itu ibarat kayak orang tua kita lah di sekolah gitu. Nah, Bapak Ibu guru ini kan telah memberikan ajaran, bimbingan, dan pelajarannya dengan sangat baik kepada kita. Terus, murid yang berbakti itu gimana sih cara menghormati gurunya? Nah, jadi sebagai murid yang berbakti nih, ada beberapa kewajiban yang harus kita jalankan. Nah, jadi gini nih, sekarang ini kan lagi online class. Jadi mungkin agak berbeda kali ya dengan kewajiban-kewajiban kita saat di sekolah dulu. Nah, jadi Koko langsung bacain aja nih. Yang pertama, mendengarkan dan menyimak pelajaran dengan penuh perhatian. Karena sekarang ini guru-guru itu kan ngajar juga online ya. Nah, mereka itu sebetulnya juga kesulitan loh, kayak menggunakan teknologi baru, terus cara pakainya, cara pakai Zoom atau Google Meet, belum tentu guru-guru itu udah langsung jago gitu. Nah, mereka juga belajar supaya bisa ngajarin kalian dengan baik. Jadi, kita harus mendengarkan dan menyimak pelajaran dari guru dengan penuh perhatian. Lalu, yang kedua, kita harus mempersiapkan diri sebelum jam pelajaran. Misalnya nih, setiap hari ada kelas jam 8 pagi. Terus kita bangun jam 8. Langsung nyalain komputer atau lewat HP, langsung belajar habis bangun tidur. Terus HP-nya nyala, kita tidur lagi. Nah, nggak boleh gitu ya. Jadi kalau mulainya jam 8, kita tuh bangun jam 6 lah. Terus kita mandi dulu, ganti baju yang rapi, habis itu kita sarapan biar kalau udah kenyang kan belajarnya lebih enak gitu. Nah, terus yang ketiga, kita harus mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan tepat waktu. Jadi walaupun online gini, kalau kita telat kan sebenarnya nggak dimarahin juga sih, susah kan nggak ketemu. Tapi kita tetap harus mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik, terus tepat waktu, apapun tugasnya. Terus juga ingat ya harus jujur, nggak boleh nyontek. Tuh. Terus yang terakhir nih, kita harus menjawab saat ditanya dan berbicara dengan sopan. Koko udah lihat sih di luar-luar banyak orang juga yang jadi nggak sopan sama gurunya, terus gurunya suka diledekin. Nah itu kita nggak boleh ya. Kita harus bicara yang sopan dan baik lah, supaya balik lagi ke tadi tuh, menjaga nama baik orang tua. Jadi nanti dilihat sama gurunya, ih ini anak siapa sih kok baik banget gitu. Nah kan orang tua kita kan jadi bangga juga. Nah sekian sharing Dhamma dari Koko hari ini. Semoga bisa tersampaikan dengan baik dan adik-adik bisa memahami dengan baik ya. Terus kalau adik-adik yang mau tahu infonya lebih jelas, nanti linknya ada di deskripsi. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, share juga. Oke, Namo Buddhaya. Terima kasih Koko Jovan yang telah membawakan pembahasan pada hari ini. Nah, adik-adik udah pada ngerti kan tentang Sigala Sutta. Jadi intinya adalah kita harus menghormat kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, bagi adik-adik yang masih punya pertanyaan, bisa DM ke Instagram SMP Ananda atau
komen di kolom komentar. Nah, untuk adik-adik yang ingin meminta nilai, wajib merangkum isi pembahasan pada hari ini. Minimal 6 catatan untuk permintaan nilai tengah semester. Nah, sekian kebaktian online pada hari ini. Terimalah sambut dan cici Satu Namo Buddhaya. Oke, kita tutup kebaktian online pada hari ini dengan membacakan parita. Kepada Cici Jessi dan Cici Vio dipersilahkan. Dibuka bukunya kembali halaman 23 ya adik-adik. Mari adik-adik kita tutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan membacakan parita nama kata-kata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku sujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku sujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.